Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dampak penjajahan bangsa Eropa. Bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial lewat divide impera atau politik adu domba. Melalui divide impera, pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya. Berhasil membuat penguasa daerah tunduk berarti juga dapat mengatur beberapa kebijakan baru, seperti membagi wilayah Hindia Belanda, khususnya Jawa, menjadi 9 prefektur dan 30 regenskap. Tiap prefektur dipimpin oleh prefek yang merupakan orang Eropa, sedangkan tiap regenskap atau kabupaten dipimpin bupati yang berasal dari orang pribumi bangsawan. Prefektur dan regen berada di bawah gubernur jenderal yang berkedudukan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan kolonial Belanda. Gubernur jenderal dibantu oleh 6 departemen, yaitu kehakiman, keuangan dalam negeri, kebudayaan dan kepercayaan, ekonomi, serta kesejahteraan rakyat. Perubahan dalam politik pemerintahan kembali terjadi akibat kebijakan politik Pax Nederlandika di akhir abad 19 menuju awal abad 20. Budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat Tiji mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Bidang ekonomi. Dengan munculnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa Raffles menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah Deutsche Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Pendidikan mulai dianggap penting saat kebijakan politik etis dilakukan oleh pemerintah kolonial. Perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan dikarenakan guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor swasta dan pemerintahan. Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah menganut sistem pendidikan barat dan hanya bisa dimasuki oleh kalangan bangsawan. Pendidikan selanjutnya yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda adalah sekolah-sekolah kejuruan seperti calon pegawai negeri sipil, yaitu Aspia. Ada pula 2 sekolah kejuruan medis level dengan tingkat universitas, yaitu Stovia dan Nederland, untuk melahirkan dokter-dokter demi mengatasi berbagai penyakit berbahaya di wilayah jajahan. Sekolah ini didirikan untuk mendidik masyarakat pribumi, sehingga setelah mengenyam pendidikan Stovia, mereka mendapatkan gelar dokter. Stovia akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Indonesia dan Fakultas Kedokteran UI.